Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Karyawan saya tidak suka dengan cara memimpin dan sistem kerja yang saya terapkan. Teman-teman, indikator pada soal kali ini berhubungan dengan kepemimpinan atau gaya seseorang dalam memimpin. A. Tetap memimpin dengan cara saya, nilainya 2 poin. Karena Anda tidak memprioritaskan kenyamanan daripada para karyawan. B. Membiarkan saja, bagaimanapun saya atasan mereka. Nilainya 1 poin. Ini sangat menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang egois, pemimpin yang egois, di mana semua harus terserah Anda. C. Mengajak mereka berkomunikasi untuk menciptakan sistem kerja yang baik. Nilainya 5 poin, karena Anda mendengarkan aspirasi untuk hasil yang lebih progresif dan maksimal. Opsi D. Bertindak tegas dan memberi hukuman bagi siapapun yang tidak mengikuti sistem kerja saya. Nilainya 3 poin, karena Anda menerapkan sistem kepemimpinan yang otoriter. Keputusan, kekuasaan hanya milik pemimpin. E. Sabar menunggu mereka menyesuaikan diri dengan sistem kerja saya. Ini nilainya 4 poin, karena memberikan ruang untuk para karyawan beradaptasi. Sekian. Saat saya dituduh melakukan suatu kesalahan yang sebenarnya tidak saya perbuat, saya akan. Teman-teman, indikator pada soal ini berhubungan dengan problem solving. A. Diam saja dan membiarkan tuduhan itu berlalu. Nilainya 4 poin, karena Anda tidak merasa melakukan kesalahan tersebut. B. Membela diri, nilainya 3 poin, karena Anda menegakkan kebenaran. C. Menolak tuduhan itu dan meminta penjelasan, nilainya 2 poin, karena Anda merasa bahwa ini tidak benar dan mencoba untuk meminta kejelasan. D. Menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya, nilainya 5 poin, karena Anda mampu menjelaskan informasi yang berseliweran. Menjelaskan di sini meluruskan ya. E. Marah dan tidak terima, nilainya 1 poin,
karena Anda terbawa emosi yang justru akan memperkeruh keadaan. Nah, teman-teman, dalam menghadapi fitnah atau tuduhan, kadang kita tidak perlu memberikan klarifikasi ketika memang bukan kita, atau memang ya tuduhan tadi tidak benar. Maka hal tersebut harus dihadapi dengan kepala dingin. Sekian. Jika saya tidak menyukai seorang rekan kerja, biasanya saya akan. Teman-teman, indikator pada soal ini berhubungan dengan profesionalitas. A. Bekerja secara profesional tanpa memikirkan masalah pribadi. Nilainya 5 poin. Karena Anda memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugas pekerjaan. B. Selalu menolak untuk bekerja sama dengannya. Ini nilainya 2 poin. Karena Anda mencampur adukan antara urusan personal dengan pekerjaan. Soalnya kan kebagi dua, personal sama pekerjaan. Di opsi B ini Anda mencampur adukan keduanya. C. Menganggapnya tidak ada di kantor ini. Nilainya 1 poin. Karena seperti halnya tadi disampaikan, Anda mencampur adukan kedua urusan antara personal dan pekerjaan. Opsi D. Malas bekerja sama dengannya. Nilainya 3 poin. Karena lagi-lagi mengaitkan dengan profesionalitas. Mencampur adukan. Antara urusan personal dan pekerjaan. Di opsi E, menyapanya saat diperlukan saja. Ini nilainya 4 poin. Karena bagaimanapun Anda telah berusaha profesional dalam lingkup pekerjaan. Ya, dengan usaha yang dilakukan menyapa. Meskipun menyapanya hanya saat diperlukan saja. Sekian. Seorang teman merokok di hadapan saya. Padahal saya sangat membenci asap rokok. Maka saya akan, teman-teman, indikator pada soal ini berhubungan dengan responsif dan etika. Di opsi A, memintanya dengan sopan untuk mematikan rokoknya. Ini nilainya 5 poin. Karena tadi berhubungan dengan etika, nah sedangkan di opsi A ini memintanya dengan sopan, maka ini sangat berhubungan. B. Diam sembari menutup hidung berharap pengertiannya. Ini nilainya 3 poin. Karena Anda hanya menyiksa diri sendiri dengan ketidaknyamanan tersebut. C. Memberitahukannya bahwa saya sangat membenci rokok.
nilainya 2 poin. Maaf, 4 poin. Karena Anda memberitahukan, dikasih tahu nih yang ngerokok, bahwa rokoknya mengganggu kenyamanan. D. Pergi menghindar. Ini nilai. Karena pada dasarnya dengan pergi dan menghindar ini tidak menjadi solusi. Opsi E. Marah dan memintanya untuk merokok di tempat lain, ini 1 poin. Karena Anda mengutarakan yang Anda rasakan, tidak dengan sopan santun. Nah, jadi bisa saja hal tersebut justru memicu pertengkaran. Teman-teman, responsif ini bisa dikendalikan oleh kita. Kita yang dimaksud dia ini diri sendiri. Tapi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Nah, makanya ketika Anda marah menjadi suatu hal yang wajar ketika respon dari teman Anda yang Anda marahi itu, karena kita tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi respon orang lain, tapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadap orang lain. Sekian. Saat saya sedang mengerjakan laporan, tiba-tiba listrik kantor mati. Padahal laporan ini harus diserahkan sore ini. Saya akan ... Teman-teman, indikator pada soal kali ini berhubungan dengan problem solving. Opsi A, memberikan informasi kepada atasan bahwa pengerjaan laporan mengalami kendala, nilainya 5 poin. Kenapa? Karena Anda memberikan penjelasan terkait peristiwa yang sesungguhnya. Kemudian kemungkinan yang bisa terjadi, yakni keterlambatan. B. Merasa marah karena saya sedang bersemangat kerja. Ini nilainya 1 poin. Karena listrik mati bukan harapan semua orang. Dan Anda marah berarti menyalahkan keadaan. C. Biasa saja dan menunggu listrik kembali menyala. Nilainya 3 poin. Karena Anda mencoba tenang dan berharap listrik akan segera menyala. D. Telat memberikan laporan karena atasan pasti sudah mengetahui permasalahannya. Nilainya 2 poin. Kenapa? Karena tidak mengusahakan. Dan tidak meminimalisir. E. Tenang sembari mencari solusi untuk mengerjakan laporan. Ini nilainya 4 poin. Karena Anda tanggap dalam memecahkan masalah. Nah, dalam permasalahan ini, teman-teman, ada 2 tipe orang. Yang pertama, fokus mencari solusi dan fokus
pada masalah. Untuk opsi B, ini fokus pada masalah. Untuk opsi E, fokus pada solusi. Sekian.